Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat belajar ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Baik, di sini apakah semuanya hadir? Wah, terima kasih sudah lengkap ya, hadir semua. Nah, sebelum Ibu ke pematerian, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah melihat tambang batu bara, minyak bumi, ataupun gunung berapi? Nah, menurut kalian, itu termasuk sumber daya alam apa? Betul, itu termasuk ke dalam sumber daya alam non-hayati. Jadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam non-hayati. Namun, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini akan menjelaskan pengertian sumber daya alam non-hayati, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam non-hayati, kemudian memberikan contoh pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam non-hayati. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam non-hayati? Betul, jadi sumber daya alam non-hayati itu merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, mineral, bahan bakar fosil, matahari, dan angin. Jadi, sumber daya ini tidak berasal dari tumbuhan ataupun hewan, tetapi dari proses alam seperti pelapukan batuan, proses geologi, dan reaksi kimia. Nah, contohnya bagi kehidupan sehari-hari yaitu seperti tanah. Tanah digunakan untuk tempat bangunan berdiri, kemudian air digunakan kita untuk mandi, mencuci, dan minum. Kemudian matahari bisa menjadi energi listrik dari panel surya. Nah, setiap kali kalian menyalakan lampu, menyalakan motor, mengecas HP, atau mandi, kalian itu sedang memanfaatkan sumber daya alam non-hayati. Apakah ada yang tahu sebagian sumber daya alam non-hayati itu termasuk ke dalam jenis sumber daya alam apa? Betul, jadi sumber daya alam non-hayati ini termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena sebagian besar sumber daya alam ini seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, mineral itu jumlahnya terbatas dan butuh jutaan tahun lamanya untuk terbentuk kembali. Jadi, jika kita terlalu banyak menggunakan sumber daya alam ini, bisa habis dan tidak bisa diproduksi ulang dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti minyak bumi yang dipakai untuk bensin, lama-kelamaan itu bisa akan habis. Kemudian ada batu bara, di mana dipakai PLTU tidak bisa terbentuk kembali dalam usia manusia. Maksudnya itu tidak dapat terbentuk dengan cepat karena membutuhkan beberapa juta tahun lamanya untuk terbentuk kembali. Nah, jadi kita itu harus memanfaatkan dengan sangat bijak. Kemudian ada jenis-jenis sumber daya alam non-hayati.
ada 4. Yang pertama ada sumber daya fosil, yang kedua sumber daya tanah, yang ketiga ada sumber daya air, dan yang keempat yaitu sumber daya mineral. Jadi, keempat jenis sumber daya alam ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kehidupan manusia. Yang pertama ada sumber daya fosil, di mana sumber daya fosil ini merupakan sumber daya energi yang tidak terbarukan dan berasal dari sisa-sisa organik tumbuhan dan hewan purba yang telah terkubur selama jutaan tahun lamanya di bawah panas dan tekanan bumi. Jadi, hasil dari sisa-sisa organik tumbuhan atau hewan purba yang terkubur selama berjuta-juta tahun lamanya menghasilkan beberapa sumber daya alam non-hayati seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, di mana batu bara, gas alam, dan minyak bumi ini dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia sehari-hari. Ada yang tahu apa contoh pemanfaatan dari ketiga jenis sumber daya alam tersebut? Betul, nah jadi contohnya itu seperti minyak bumi dapat dijadikan sebagai bahan bakar bensin atau solar. Kemudian yang kedua ada sumber daya tanah, di mana tanah termasuk sumber daya alam non-hayati dikarenakan berasal dari proses alami pelapukan batuan, endapan mineral, dan aktivitas geologi yang tidak melibatkan makhluk hidup secara langsung. Contohnya itu seperti tanah vulkanik, di mana terbentuk dari abu dan lava gunung berapi. Nah, tanah vulkanik ini juga termasuk tanah yang paling subur untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Kemudian, yang ketiga ada sumber daya air, di mana air ini merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, sumber daya air ini adalah semua bentuk air yang ada di bumi, baik yang terdapat di permukaan sungai, danau, laut, dan lain-lain, maupun yang ada di dalam tanah seperti air tanah. Air juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Kemudian ada sumber daya mineral, di mana sumber daya mineral ini adalah bahan tambang atau zat padat alami yang terbentuk dari proses geologi di dalam kerak bumi, di mana mineral ini bukan berasal dari makhluk hidup, melainkan dari hasil fisik kimia yang berlangsung selama jutaan tahun lamanya. Nah, contoh dari sumber daya mineral ini yaitu emas, logam besi, ataupun timah. Kemudian ada manfaat sumber daya alam non-hayati. Yang pertama yaitu ada bahan bakar dan energi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil atau motor yang dipakai ke sekolah menggunakan bensin atau solar dari minyak bumi. Kemudian listrik di rumah kalian itu termasuk ke dalam pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU. Nah, gas juga digunakan ibu untuk memasak berasal dari gas alam. Jadi, tanpa sumber daya alam ini, kegiatan sehari-hari seperti menyalakan lampu, mengecas HP, memasak, mandi, transportasi ke sekolah, itu tidak akan berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sumber daya alam fosil meskipun harus digunakan secara bijak. Kemudian yang kedua ada untuk konstruksi dan infrastruktur, di mana contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti sekolah kalian itu dibangun menggunakan semen, pasir, batu, dan besi. Nah, kemudian jalan raya yang setiap hari
kita lalui itu berasal dari aspal dan mineral tambang. Kemudian jembatan, gedung, dan rumah itu menggunakan bahan mineral. Nah, jadi sumber daya alam non-hayati ini seperti batu, pasir, logam adalah bagian penting dari pembangunan sebuah kota. Tanpa itu, fasilitas publik tidak akan dibangun. Kemudian, yang ketiga ada industri dan teknologi, di mana contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti HP, laptop, komputer yang kalian gunakan itu merupakan terbuat dari logam, di mana logam ini dari hasil tambang seperti tembaga, nikel, timah, dan emas. Kemudian ada juga peralatan elektronik, di mana peralatan elektronik yang ada di rumah ataupun di kelas kalian itu seperti proyektor, speaker juga itu termasuk ke dalam jenis mineral. Kemudian industri otomotif, elektronik, dan farmasi itu bergantung pada mineral. Jadi teknologi modern yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua itu mulai dari HP, laptop, sampai internet pun tidak mungkin ada tanpa sumber daya alam non-hayati seperti logam dan mineral. Artinya, sumber daya alam ini sangat menentukan kemajuan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu ada pertanian dan irigasi, di mana contohnya untuk kehidupan sehari-hari itu seperti beras yang kalian makan itu setiap hari berasal dari sawah yang sangat membutuhkan tanah yang subur dan air irigasi. Kemudian pupuk kimia untuk pertanian berasal dari mineral dalam tambang. Nah, kemudian pertanian itu membutuhkan kanal dan bendungan, di mana kanal dan bendungan ini mengalirkan air ke sawah terbentuk dari beton dan besi. Nah, jadi ketersediaan pangan sangat bergantung pada tanah yang subur, baik air yang cukup dan tanah yang baik untuk tanaman itu sendiri. Tanpa itu, kebutuhan makanan masyarakat tidak akan terpenuhi. Kemudian ada upaya melestarikan sumber daya alam non-hayati, di mana yang pertama itu ada hemat penggunaan sumber daya. Jadi, contohnya di kehidupan sehari-hari seperti matikan lampu ketika tidak digunakan. Kemudian hemat pemakaian air saat mandi atau mencuci. Jadi, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Kenapa penting? Karena sumber daya seperti listrik, bensin, dan air itu tidak semua berasal dari sumber yang terbarukan. Kemudian yang kedua, ada pengembangan energi terbarukan, di mana contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti panel surya yang ada di rumah dan di sekolah, kemudian pembangkit listrik tenaga air dan angin. Nah, ini adalah alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara atau minyak bumi. Kemudian yang ketiga, melakukan konservasi, di mana contohnya itu melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang, kemudian menjaga hutan agar tanah tidak rusak, mengurangi penebangan liar. Nah, ketiga contoh tersebut itu sangat penting untuk sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, tanah dan air harus dilindungi agar bisa digunakan untuk digunakan generasi berikutnya. Kemudian yang keempat ada teknologi dan kebijakan ramah lingkungan. Contohnya itu kita dapat menggunakan mobil listrik, kemudian penggunaan filter pabrik agar tidak mencemari udara atau polusi, kemudian kebijakan pemerintah mengenai radius pembangunan minimarket. Jadi, teknologi bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
Kemudian yang kelima ada pengurangan eksploitasi berlebihan. Contohnya itu seperti pembatasan jumlah penebangan pasir dan batu, pengawasan ketat terhadap pertambangan ilegal. Jadi itu harus diperhatikan agar tidak terjadinya eksploitasi yang berlebihan. Jika bahan tambang diambil terus-menerus tanpa kendali, maka akan habis dan merusak lingkungan yang ada. Kemudian yang keenam, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya itu bisa melakukan kampanye hemat energi di sekolah. Kemudian ada juga kegiatan bersih sungai, pantai, dan lingkungan. Kemudian siswa juga bisa diajak memahami dampak sampah terhadap tanah dan air. Jadi semua orang harus sadar dan terlibat dalam menjaga lingkungan termasuk pelajar atau siswa, bahkan kita semua. Nah, baik, pematerian sudah selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam non-hayati seperti tanah, air, mineral, dan energi sangat penting bagi kehidupan serta pembangunan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pemanfaatannya juga harus lebih bijak dan disertai upaya pelestarian seperti hemat penggunaan, pengembangan energi terbarukan, konservasi serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Nah, jadi kalian sebagai generasi muda juga memiliki peran penting kebiasaan kecil seperti hemat listrik, membuang sampah pada tempatnya, atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat memberikan dampak besar pada keberlanjutan sumber daya alam. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat kalian selama mengikuti pelajaran. Nah, Ibu sangat bangga karena kalian sudah belajar dengan serius dan mau berpikir lebih dalam tentang bagaimana alam bekerja dan bagaimana kita sebagai manusia harus menjaganya. Ingat ya, setiap langkah kecil yang kalian lakukan hari ini, entah itu mencatat materi, kemudian menjawab pertanyaan, ataupun sekedar mencoba memahami, semuanya adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pintar, dan bertanggung jawab. Nah, kalian adalah generasi yang akan menentukan masa depan bumi kita. Jangan pernah merasa usaha kalian kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan yang sederhana. Teruslah belajar, teruslah penasaran, dan jangan pernah takut untuk bertanya. Kalian hebat, kalian mampu, dan kalian punya potensi besar untuk membangun masa depan lebih baik. Tetap semangat dan tetap rendah hati dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.